Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Tiara Aulia Rahman dengan NIM 2016404093 dan rekan saya Jaka Fajar Wayu Ilahi dengan NIM 2016040033. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengujian terhadap kewajiban dan modal pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Di sini saya akan membahas mengenai kewajiban. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari kewajiban. Kewajiban itu sendiri dapat diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan serta menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai aset atau akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Penggolongan kewajiban ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengertian dari kewajiban jangka pendek adalah merupakan suatu liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Sedangkan pengertian dari kewajiban jangka panjang atau yang dikenal dengan liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh dari kewajiban jangka pendek tersebut, yang pertama ada utang usaha, pinjaman bank, utang pajak, kredit jangka panjang yang jatuh tempo, biaya yang masih harus dibayar, voucher payable, utang dividen, pendapatan diterima di muka, uang muka penjualan, utang pemegang saham, utang bunga, utang leasing atau jatuh tempo dalam 1 tahun, utang perusahaan afiliasi dalam rangka hubungan khusus. Apa sih tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek? Yang pertama yaitu internal control. Yang kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Selanjutnya, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, selanjutnya, biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi. Dan yang terakhir, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, yang pertama, pelajari internal control atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek. Dan yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Jika jumlah suplemnya banyak, tidak usah dimasukkan 100%. Dan selanjutnya, periksa pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier dan perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Dan seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Selanjutnya, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya, dan periksa pembayaran sesudah atau tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirimkan konfirmasi kepada bank, periksa surat perjanjian kreditnya, dan buat expert dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi, atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Selanjutnya, seandainya ada utang leasing atau sewa, periksalah apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa yang terdapat pada PSAK nomor 30 revisi tahun 2007 tentang sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek, dan periksa dan perhitungkan pembayaran bunganya. Seandainya ada juga saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah itu merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pembelian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Dan seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Dan seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Dan seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apaldo tersebut per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca telah dikonfirmasi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs setengah BI atau disebut juga dengan kurs setengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Periksa lagi perhitungan
discrepancies yang dibuat oleh perusahaan apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca dan periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kirim konfirmasi tersebut kepada penasehat hukum perusahaan. Dan yang terakhir, periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan atau ETAP, PSAK, dan IFRS. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang berikut contoh-contohnya ada kredit investasi, utang obligasi, wesel bayar, utang pada pemegang saham, utang subordinasi, bridging loan, dan utang leasing. Tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, internal control yang baik atas kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Dan yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijamin sudah diidentifikasi. Dan yang keempat, liabilitas jangka panjang dalam bentuk valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan kurs setengah BI per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan di kredit pada laba rugi tahun berjalan. Dan selanjutnya, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi di premium atau di diskon obligasi telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat, dan merupakan beban perusahaan. Dan selanjutnya, yaitu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Dan yang terakhir, liabilitas jangka panjang berikut diskon premium dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk dalam catatan atas laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau ETAP, PSAK, dan IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Di sini, yang pertama, kita harus mempelajari dan evaluasi internal kontrol kewajiban dari jangka panjang dan dapatkan serta periksa ringkasan perubahan kewajiban jangka panjang berupa diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Kirim konfirmasi ke bank, minta kopi perjanjian kredit parlemen file, periksa dan otorisasi perolehan atau penambahan kewajiban jangka panjang, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Type up jumlah beban bunga dan amortisasi diskon dengan jumlah yang tercantum dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, diskon premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurang atau penambahan dan nilai nominal dari obligasi. Periksalah keberadaan kewajiban jangka panjang dan wesel bayar yang direnovate atau diperpanjang setelah tanggal neraca untuk mengetahui penyajian kewajiban serta kewajiban jangka panjang atau kewajiban lancar. Selanjutnya, periksa keberadaan kewajiban jangka panjang atau wesel bayar yang telah dilunasi setelah neraca walaupun belum jatuh tempo untuk mengetahui perlu atau tidaknya refleksifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Dan selanjutnya, kewajiban dari pemegang saham atau direksi dari perusahaan afiliasi harus dikirimkan konfirmasi dan periksa pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Dan selanjutnya, sesuaikan pencatatan dan penjanjian di neraca tentang hutang leasing dengan PSAK nomor 30 yang yaitu merupakan sewa guna usaha. Periksa kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sehingga harus direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Konfirmasi kewajiban jangka panjang dalam falas per tanggal neraca ke dalam kurs setengah BI dan selisih yang dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Lakukan penelaah analitis kewajiban jangka panjang dan biaya bunga untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan pencatatan biaya bunga dan sesuaikan penyajian tersebut dalam laporan keuangan dengan PABU atau PSAK. Sekian penjelasan materi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jaka Fajar Wahyu Ilahi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengujian terhadap pengendalian ekuitas. Dalam pengujian pengendalian terhadap ekuitas ada 5 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu prosedur audit awal.
yaitu ada beberapa tahapan, yaitu mengusut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar, seperti ekuitas saham, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akunan ekuitas saham. Usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prosedur analitik. Dalam prosedur analitik ada beberapa bagian yang dihitung rasionya. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalkan rasio tahun yang lalu, rata-rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan, yaitu yang pertama peristiwa atau transaksi yang luar biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui dua prosedur audit, yaitu yang pertama memeriksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Yang kedua, pemeriksaan catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Selanjutnya yaitu ada pengujian terhadap akun yang rinci. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen, pelajari kontrak antara klien dengan independen, registrar, dan transfer agent. Pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond industries mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Dapatkan informasi independen, registrasi, dan transfer agent. Periksa akun pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, dan selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Yang terakhir yaitu verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan ekuitas. Yang dilakukan adalah periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dan dengan paid in capital. Periksa penyajian treasury stock, periksa penyajian saldo laba dalam tahun yang diaudit, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.